sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Meskipun anemia disebabkan oleh berbagai faktor, namun lebih dari 50% kasus anemia yang terbanyak di seluruh dunia secara langsung disebabkan oleh kurangnya masukan zat besi. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita seorang mahasiswa inovatif dari Poltekkes Gizi, Ibu Melta Anggraini dengan inovasinya modifikasi brownies tapai ungu dan tepung hati ayam untuk mencegah anemia. Iya, selamat datang Anggraini. Aku panggilnya Ade aja ya. Iya, selamat datang di podcast kami di One Day One Innovation. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Agak bersemangat sedikit kita karena memang dalam keadaan bulan puisi Ramadan ya. Oke, ini Anggraini inovasinya sangat luar biasa ya, mengenai modifikasi brownies dari tape ungu ya dan tepung hati ayam untuk mencegah anemia. Bisa dijelaskan sih apa yang menjadi latar belakang munculnya ide inovasi ini? Baik, yang pertama itu karena saya melihat bahwasannya anemia ini merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia, khususnya remaja putri. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia itu 32%. Artinya 3 dari 10 remaja mengalami anemia. Nah, faktor penyebabnya itu karena kurangnya protein dan zat besi. Cara untuk mencegahnya yaitu dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah dan mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber protein dan zat besi. Maka dari itu saya berinovasi untuk membuat brownies tapai ubi ungu dan tepung hati ayam untuk mencegah anemia. Nah, kenapa sih saya membuat brownies? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya brownies ini merupakan salah satu snack atau cemilan yang sangat disukai setiap kalangan, khususnya kalangan remaja. Nah, untuk tapai ubi ungu ini saya memilihnya karena untuk meningkatkan daya guna ubi jalar ungu dari bahan mentah menjadi tapai. Kemudian tapai ubi ungu ini juga sebagai sumber antioksidan, serta tapai ubi ungu ini juga sebagai bahan pemanis tambahan dalam brownies ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya remaja ini suka cemilan tapi takut gendut gitu, takut berkalori tinggi. Jadi saya kurangin gulanya dengan menambahkan tape ini sebagai pemanisnya. Kemudian kalau hati ayam ini karena sumber zat besi itu ada 2, yaitu heme dan non heme. Nah, kalau heme ini lebih mudah diserap tubuh. Salah satu contohnya itu adalah hati ayam yang tinggi akan zat besi. Nah, akan tetapi kalau hati ayam dimasukkan langsung ke dalam brownies itu mungkin akan membuat rasanya menjadi aneh atau amis. Maka dari itu saya harus mencari cara gimana sih bisa memasukkan hati ayam ini ke dalam brownies. Jadi harus dibuat tepung terlebih dahulu. Iya, Gitu, Bu. baik, luar biasa ini ya, inovasinya mengenai pencegahan penyakit anemia. Untuk proses inovasinya sendiri itu bagaimana? Karena kan ada beberapa tahap ya, karena harus membuat tepung hati ayamnya dan juga untuk penambahan tapenya sendiri. Iya, bagaimana? Jadi kalau untuk tahapannya itu kita buat dulu dari tapenya dulu, Bu. Jadi kalau untuk tape itu pertama kita membersihkan dulu ubi jalar ungunya, kemudian dipotong-potong, selanjutnya kita kukus. Nah, setelah dikukus kita dinginkan, kemudian kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita taburi ragi dan kita tutup. Kemudian kita fermentasi selama 3 hari. Itu untuk membuat tape ubi ungunya. Selanjutnya kalau untuk membuat hati ayam itu dengan cara pertama itu kita harus membersihkan hati ayamnya, kemudian dipotong kecil-kecil, selanjutnya dimarinasi. Nah, marinasi ini bertujuan untuk menghilangkan bau amis pada hati ayam tersebut. Dimarinasi selama 1 jam menggunakan jeruk nipis dan garam. Nah, selanjutnya itu direbus hati ayamnya, kemudian setelah direbus itu di oven selama 7 jam dengan menggunakan suhu 90 derajat Celcius, kemudian setelah itu dihaluskan. Iya. Selanjutnya baru ke tahapan membuat brownies. Untuk tahapannya itu seperti membuat brownies biasa, masukkan
telur dan gula, kemudian diaduk hingga mengembang, kemudian kita tambahkan SP, baking powder, dan vanili. Selanjutnya kita tambahkan ubi ungu tadi. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu, coklat, kemudian kita menggunakan juga minyak. Iya, berarti itu tepung hati ayam itu memang dicampur dengan terigunya ya? Iya. Digabung dengan terigu. Jadi bukan murni tepung hati ayam untuk pengganti terigu, seperti Iya. itu ya? Iya, Masih menggunakan terigu. masih menggunakan terigu. Baik, ini untuk rasanya sendiri kan karena ada hati ayamnya, ada tapenya. Sementara di pasaran seperti biasa kita suka makannya yang brownies yang memang rasanya coklat atau keju seperti itu. Apakah ada eh, aroma ataupun rasa yang berbeda? Ya. Kalau dari segi rasa itu sebelumnya kita sudah melakukan uji organoleptik kepada panelis. Ya. Jadi kalau dari segi rasa, tekstur, aroma itu sudah bisa diterima dengan panelis. Ya. Kalau dari rasanya itu sama seperti brownies biasa, akan tetapi ada sedikit rasa unik dari tape ubi ungu dan tepung hati ayam ini tadi. Iya, baik. Anggra ini, untuk komposisinya sendiri, kan untuk brownies yang ada di pasaran seperti diketahui mungkin protein ataupun zat besinya sudah standar hasilnya. Nah, untuk yang inovasi yang dibikin ini, apakah sudah ada analisa yang keluar bahwasannya itu menunjukkan bahwa zat besinya tinggi atau memang memiliki protein yang tinggi? Ya. Ya. Jadi untuk brownies tape ubi ungu dan penambahan hati ayam ini sudah dilakukan uji lab. Ya. Kalau dari segi kalori, dia itu lebih rendah dibandingkan brownies pada umumnya. Karena hanya sekitar 350 kalori, jadi lebih rendah. Sedangkan kalau brownies biasanya itu sekitar 400 ke atas untuk kalorinya. Nah, karena kita ini untuk mencegah anemia harus tinggi zat besi. Jadi untuk zat besinya itu sangat tinggi, yaitu 5,03 mg. Iya, baik, luar biasa ya. Berarti memang untuk orang diet pun bisa ya untuk makan cemilan sebagai makanan sehari-hari ya. Iya. Oke, baik Anggra, ini untuk pemasarannya sendiri, apakah sudah tersedia store-nya atau mungkin saat ini via online? Ya, gimana? Untuk pemasaran itu sampai saat ini kita belum melakukan itu, hanya sebatas penelitian saja. Ya, tapi apabila ada sahabat inovasi di rumah yang ingin memesan, apakah bisa? Iya, Iya. Allah bisa. Bisa langsung menghubungi Anggra ini atau juga komen di YouTube One Day One Innovation. Ya, baik Anggra ini. Untuk tim yang terlibat sendiri ada berapa banyak ya? Untuk timnya itu hanya saya sendiri, tapi juga saya dibantu oleh dosen saya, dosen pembimbing saya. Iya, berarti harus butuh tenaga kerja ya Iya. untuk pembuatan apabila ada pemesanan dalam produksi yang lebih besar. Iya. Baik Anggra ini, untuk pengembangan ke depannya sendiri nih, mau dibawa kemana inovasinya? Untuk pengembangan selanjutnya itu semoga bisa menjadi alternatif bagi kalangan remaja yang mengalami anemia. Karena kalau untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, seperti yang kita ketahui remaja ini suka males-malesan atau lupa untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin sahabat inovasi di rumah yang mengalami kekurangan darah ataupun untuk pencegahannya bisa mengkonsumsi snack atau cemilan brownies yang terbuat dari tapai dan juga tepung yang berasal dari hati ayam ya. Seperti itu Anggra ini ya. Iya. Oke. Baik, sahabat inovasi, nih selanjutnya nih. Apakah ada hambatan dalam menjalankan inovasi ini? Kalau dari segi hambatan itu tidak ada, tapi mungkin lebih memakan waktu karena kita harus mempersiapkan bahannya terlebih dahulu. Iya. Seperti tape tadi membutuhkan 3 hari, kemudian untuk tepung juga membutuhkan proses sekitar 2 hari. Iya, berarti kalau ada yang orderan atau pemesanan harus mungkin 1 minggu sebelum ya sudah bisa langsung menghubungi Anggra ini atau langsung ke Poltekkes Gizi ya. Iya. Iya, baik. Baik Anggra ini, apakah ada saran yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah? Silakan. Kepada sahabat-sahabat semuanya, mari kita berinovasi karena dengan berinovasi kita bisa meningkatkan kreativitas diri. Iya, luar biasa sekali. Ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, Bapak Muhammad Taswin,
dan Ketua Jurusan Gizi Ibu Susiani. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli selaku pembimbing saya yang telah memberikan masukan dan sarannya dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya dan teman-teman yang telah mensupport saya selama ini. Iya, baik, luar biasa sekali Anggraini inovasinya pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya. Iya. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam inovasi.